lagi ya. Waktu dulu kan waktu awal-awal aku speak up tentang kebenaran ini, kalau skala, makanya aku males live di sini karena apa? Buzzernya itu luar biasa ya. Sekarang udah pada pinter nih para buzzer ya, udah pada takut juga. Udah pada takut, udah pada tobat, apalagi udah ada yang di penjara kan ya. Mesin-mesin buzzernya itu udah diumpetin. Udah diumpetin guys ya. Dalang takut, si dalang takut. Jadi sepi nih. Jadi sepi nih. Cuman ada nih si Kadek Juliantra nih. Pasti ini emaknya lontai ya, karena dia mengatakan lontai itu begitu gampang banget. Pasti dia lahir dari seorang lontai. Kita blok ya. Tuh cuman satu dari tadi si Kadek Boti itu. Kasian nggak punya kawan. Iya sih, Bopeng nggak punya kawan, kasian. Kalau aku kawan aku tuh kenal orang banyak. Aku kenal semua orang, tapi aku kawan sedikit. Ya, kalau kenal banyak aku. Contohnya siapa yang aku anggap kawan? Waktu aku ulang tahun itu kan rumah aku didatengin sama orang-orang yang aku anggap kawan. Itu kawan buat aku. Tapi kalau aku kenal orang banyak, aku banyak. Kalian pernah nggak ngelihat si Bopeng itu undang teman-temannya ke rumahnya? Pernah nggak? Kalau durhaka gimana sama ibunya? Aku nggak pernah merasa aku durhaka sama ibuku. Kalau si nenek tua artis nggak laku itu ngedurhakain orang karena dia nggak bisa jadi ibu, jadi dia nggak tahu ya bersikap seperti ibu itu bagaimana. Ya dia taunya kan cuman ngoceh aja. Ingat ya, kasih tahu sama si artis tua nggak pernah laku itu. Kita sebagai manusia itu tidak pernah bisa memilih terlahir dari ibu seperti apa. Tetapi kalau kita bisa bersikap ibu seperti apa. Nah kalau aku alhamdulillah aku bisa nunjukin ke anak-anak aku. Makanya anak-anak aku lihat, yang satu di Kanada, yang satu di Australia, yang satu di sini. Nah, itu ya, kalau kita sebagai anak nggak bisa guys milih mau lahir dari brojol dari ibu seperti apa tuh nggak bisa. Tapi kita sebagai ibu ini manusia terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk menjadi ibu. Makanya kalau udah jadi pilihan itu, kita memiliki keturunan itu jangan disia-siakan gitu ya. Jangan disia-siakan. Gitu. Nah, kalau si artis tua itu kan nggak ngerti taunya gara-gara berita-berita andur katanya. Emang dia pikir aku diandur-andurin aku akan sedih gitu? Enggak lah, aku juga nggak akan jawab. Bagaimanapun dia ibuku, aku sayang sama dia. Tapi kalau dia nggak sayang sama aku, mau bagaimana? Yeah. Mau bagaimana? Betul, iya kan? Betul gitu. Makanya aku tuh, udahlah, mereka ini udah nggak punya bahan ya. Giliran dibales, giliran aku ini baru mulai ngebales karena setelah berapa tahun aku tuh diem aja. Setelah aku lawan sekarang baru loh, kayak kalau kata terkaing-kaing. Iseng sih. Nah sekarang aku ladenin nih. Kalau aku ladenin gini, aku tuh mau teman-teman ya yang kenal sama aku tuh tahu banget untuk bikin aku marah itu susah banget. Aku tuh mau diapain orang aja susah banget marah. Karena toleransi kemarahan aku itu cukup panjang ya. Tetapi kalau aku sudah marah, baru rasa. Aku aja sendiri sama diri aku sendiri. Kalau aku marah aja akunya takut. Aku aja takut sama diri aku kalau akunya marah. Gitu, karena aku tahu kalau aku udah marah, aku susah berhenti. Aku bejek sampai bener-bener impas buat aku. Jadi aku tuh kalau misalnya mau marah itu susah. Karena aku tahu kalau aku udah marah, aku tuh kayak nggak bisa ntar dulu gitu loh. Makanya aku diapain aja diem ya. Dibully sama si Yoko aja 5 tahun. Begitu aku marah, nah parah kan. Untuk menyetop orang yang jahat itu emang harus dengan digejak sampai ada WA lagi, dibejak. Nah sekarang si Bopeng giliran aku udah ladenin gini nangis.
tanya apa lagi? Kalian udah cobain belum ini referensi aku nih, jamu bentong, Mister Bentong, enak. Sayang, kamu udah makannya? Iya. Nanti malam masih mau nggak? Iya. Mau lagi yang terus. Anis, Dan habis itu. Anis, Ipa, Jojo udah makannya, Pak? Aman untuk lambung ya, aman lah orang ini jamu. Ini aku bacain ya. Aku tuh suka banget mempromosikan produk orang kalau enak. Isinya itu cuka apel, kunyit, cuka apel, lemon dan kunyit. Madu asli, cuka apel, lemon dan kunyit. Jadi ini nih isinya madu, cuka apel, lemon sama kunyit. Bagus. Oh, I thought he screamed. Bro, Kyle said, look, Kyle said there's sports homework, and then James said, no, there's no sports homework, and then, James just sent a voicemail just like right Banyak now. kalian beli nih jamu And Mister then Bentong ini enak Kyle banget. said, then what is that paper there? And then Udah ada James di said, keranjang kuning aku ya. bro, that is the instructions for you fat ass, so just stop and see what it means for you, dumbass. Hey, Enggak, aku cuma bilang James bilang apa? oh, bukan kamu kan? Iya, Mami. Aduh, ini kalian mau tahu nggak gelapnya seperti apa nih di rumah aku? Gimana caranya ngebalikin kamera? Udahlah guys, aku nggak tahu guys caranya ngebalikin kamera gimana. Nggak tahu, gelap guys. Markus, ya si Bopeng tuh Markus. Dia Markus teriak maling. Maling teriak bang. Yang lapor siapa yang repot dia? Itu ciri-ciri Markus itu begitu tuh. Yang ngelapor siapa yang repot dia. Kita ngobrol-ngobrol lagi guys sambil nunggu. Aku tuh karena aku tuh rumahnya kan tinggal di sebelah lapangan golf ya, kayak tanah lapang begitu. Jadi kalau ada petir itu takut ngeri banget karena kayak langsung nyamber gitu loh di depan ini nih. Aku mau balikin kamera nggak bisa. Gimana caranya ngebalikin kamera? Gini aja kali tuh. Gelap banget kan? Tuh udah mulai hujan. Nah di tempat kalian ini nggak? Udah mulai gelap belum? Jatuh. Oh guys. Palembang hujan deras. Coba di mana lagi yang hujan, guys? Bekasi panas. Masa? Di sini gelap dari jam berapa tadi? Jam 2 kalau nggak salah.
Cianjur hujan gede, sekarang Semarang hujan, Batam hujan. Oh, rata ya. Trenggalek, coba di mana yang hujan? Ciputat hujan. Iya, Bandung hujan, Cilacap, Riau panas. Kalian pada kemana long weekend ini? Kalau si JPU Hong pantesan kemarin itu bilang katanya, ibu aku hari Minggu. Ternyata dia pergi ke Bandung guys. Dia jalan-jalan, kadang panas kadang panas. Cisoka Balaraja ya. Assalamualaikum. Kalteng hujan. Udah musim hujan, iya udah masuk musim hujan. Hati-hati ya teman-teman yang tinggal di tempat rawan banjir. Nah, sebelum banjir Aceh panas, sebelum banjir melanda kalian mulai angkat-angkatin tuh. Kalau misalnya yang rumahnya lantai 2, mulai tuh angkat-angkat elektronik dan lain-lain. Ini kayaknya hujannya itu tiap hari, sudah tiap hari. Jangan nanti begitu hujannya nggak berhenti kalian kena banjir. Ini khusus yang di rawan banjir ya, baru berasa gitu loh, nanti semuanya rusak. Sebelum itu terjadi, nah mendingan kalian beres-beres, jangan liatin sosmed melulu. Coba beres-beres rumah yang kira-kira nanti kena banjir. Dari sekarang pakaian-pakaian naikin ke atas, apa-apa yang bisa diselamatkan naikin ke atas. Bahas lagi seru. Bahas apa? Bu yang berisik jangan diladenin. Iya, nggak diladenin pasti. Kalau yang berisik, udah nggak ada yang berisik. Sekarang udah nggak ada yang berisik. Udah banyak yang pinter yang suka berisik. Kedengar gede kan petirnya? Tuh. Kalian lihat, dengar bunyi sirine itu artinya orang-orang yang pada main golf ini harus selesai. Takut kesambar petir kali ya. Aku kemarin nonton TV ya guys. Ada di daerah yang di negara yang lagi konflik, yang perang tuh, kalau bunyi sirine ini akan ada rudal, akan ada apa gitu ya. Terus sejenak aku terpaku sambil ngeliatin indahnya pemandangan di depan muka aku ini. Masya Allah, nikmat mana yang harus aku dustakan yang Allah berikan ya. Sementara orang ngedenger bunyi sirene ini harus lari, harus sembunyi, harus masuk ke bunker, harus kemana-mana. Sementara aku ngedenger bunyi sirene ini tarik selimut karena apa? Hujan. Nah, ya sedih sih sebetulnya. Di sisi lain, saudara-saudara kita yang sedang berperang ngedengar sirene ini timbul rasa takut kan. Nah, aku lagi nonton TV, hujan. Nah, aku bunyi sirene, aku tarik selimut karena apa? Hujan. Itu ya netizen, makanya kita itu sesusah-susahnya hidup kalian, selama kalian menginjak bumi yang merdeka, tidak dijajah, jauh dari konflik, itu kalian harus bersyukur ya. Kita lihat tuh negara-negara orang begitu, ya nggak? Kak, aku diserang buzzernya Bopeng, ludahin ya, ludahin. Kalian nggak usah gentar kalau diserang buzzer selama kalian benar. Kalian lihat aku Fitri Saluteru, bertahun-tahun aku diserang buzzer, mana aku gentar? Nggak aku pikirin, pokoknya aku jalan ke depan. Tujuan aku adalah apa? Tujuan aku membela masyarakat yang namanya dipakai untuk kejahatan. Aku
nggak peduli. Aku nggak punya skincare, aku bukan influencer yang suka promoin skincare orang. Aku juga nggak peduli dengan urusan bisnis skincare. Yang aku mau adalah kedamaian di dunia maya. Ya, jangan ada orang-orang seperti sindikat-sindikat yang sudah berkeliaran di sosmed ini, nggak ada yang nyikat. Ya. Insya Allah aku akan terus berjuang untuk kedamaian masyarakat di dunia maya. Mau pansos warawiri, namanya pansos itu kayak si Bopeng. Tujuan pansos itu apa? Kayak si artis tua yang nggak pernah laku, tujuannya apa? Jualan, ya kan? Kalau aku jualan apa? Aku paling juga ada produk-produk yang enak kayak sekarang nih ya. Kayak sekarang nih aku punya produk temanku nih, Mr. Bentong dari Malaysia masuk ke Indonesia. Ini karena enak ya aku promoin. Tadi pagi aku makan di sosmed sebelah, ada dari Loyang Mas ngirim aku kue, karena enak aku promoin. Terus ada lagi makanan dari jajanan Semarang, karena enak aku promoin. Nah, bukannya dijebloskan ke penjara, yang udah pasti aja Mada Arya, junjungan lu pada masuk penjara. Sebentar lagi yang lain-lain masuk penjara Mada Arya. Si Bopeng itu udah 2 tersangka Mada Arya ya. Kalau gua mau dijebloskan, kesalahan gua apa? Nah, lu jangan bertahan bodoh. Kalau di sini tuh follower aku nggak boleh bodoh ya. Ini Mada Arya ini cocok, udah mukanya kayak boti si Mada Arya ini. Udah blok aja dah ya. Dari tadi berisik, tinggal 1-2 ya. Buzzernya si Bopeng ini tinggal 1-2. Gitu guys. Jangan gentar kalau diserang sama buzzer-buzzernya penjahat. Karena apa? Mereka kepanasan. Mereka nggak mau kalau kalian ini bersuara tentang kebenaran. Udah, kalau kalian dihina-hina, hina balik. Aduh, hina balik. Sure, bro. Gak usah. Let me break this message to you. Semangat dong. When Marcel comes back, Blok aja. Iya, aku udah blok. Ada nih sekarang dari buzzernya si Bopeng yang katanya buzzer apa tuh? Buzzer ormas yang berapa? 12 juta atau apa, tinggal 12 ekor. Bener kata si APT Ros. Jangan takut Kak kalau diserang sama buzzer, tapi lo blokir. Plusnya gua blokir karena gua bukan sampah. Kalau lu mau nyampah, lu di sana D3, bukan lagi gua blokir, gua ludahin, paham lu? Nah. Tuh gitu ya, netizen. Nah, tadi hitung berapa yang aku blok? 3. Tinggal 3 ekor. 12 nih aku hitungnya. Baru 3 nih, mana lagi yang aku mau blok? Dari 12 juta tinggal 12 ekor. Aku punya klinik di salon ketek hitam, tapi ketek gua nggak Bopeng. Itu poinnya. Nah, kalau ketek lu segelap apa? Segelap gerhana atau segelap matahari tanpa bintang. Bopeng lagi. Dokpeng, iya sekarang namanya Dokpeng, bukan dokter detektif. Aduh, ini jamu enak banget guys. Terus aku nggak khawatir minumnya ya, karena aku udah pergi ke tokonya. Itu ada di Kemang guys, tokonya ada di Kemang. Di sana itu ada kalau aku kan orangnya harus tahu ya apa yang aku makan, apa yang aku minum, aku harus tahu. Di tokonya si Mr. Bentong ini itu ada kayak begini nih, di wadah-wadahin nih, kayak kue, kayak apa, tapi isinya ramu-ramuan. Aku juga baru tahu kalau daun kelor itu bisa ditumbuk jadi serbuk. Aku juga baru tahu kalau apalagi kemarin yang bawang, ada bawang hitam, bawang merah, bawang putih, pokoknya dia itu semua dia bisa jadikan serbuk. Jadi kalau aku ke tempat dia ini, Mr. Bentong di Kemang ini, aku mau minum apa tuh tinggal campur-campur gitu. Terus kemarin kadang-kadang aku juga suka minum teh pakai jahe, karena dia ada juga minuman jahe. Enak banget pokoknya. then let's just have behind the wall.
banget tadi apa Bu Fitri. Bu Fitri wajahnya kok mirip Iza Zega, masih saudara ya. User 9438 ini, aku itu memang kembaran sama Iza Zega ya. Aku suka disamain sama Iza Zega karena cantik ya. Nggak bopeng dia, ada mata, ada hidung, ada alis, sempurna mukanya. Jadi aku happy kalau aku tuh disama-samain sama Iza Zega. Jangan kamu samain aku sama si Samira, karena aku nggak mau Samira bopeng ya. Kalau aku disamain sama Samira aku murka karena muka aku nggak bopeng. Tapi kalau sama Iza Zega aku suka karena dia cantik ya, paham? Kesel ada gini, nggak bisa kalian itu. Aku ini udah settle banget, kalian itu mau ngapain aku nggak akan bisa. Pantas kelakuan sama. Iya sama, karena Iza Zega itu penumpas kedajalan, penumpas sindikat skincare di Indonesia. Sama memang aku sama Iza Zega, bener. Nah nanti begitu Iza Zega keluar, dalang-dalang ini diadili, baru kalian melek. Oh yang dibilang sama aku itu bener ya. Gitu. Iza Zega dijenguk, udah pasti dijenguk dong. Dia kan bestie aku. Jangankan dijenguk, dia tiap hari juga. Kita telepon ya sekarang ya. Kita minta Talia kalau Mami Isa telepon. Nih bukti karena dia itu bestie aku ya. Dengar sama kuping kalian, ini nggak ada rekayasa. Saudara kembar, kembar siam aku sama Iza Zega. Sekarang kita cari Iza Zega ada di mana ya. Nanti kan dia suka telepon nih, telepon Talia. Nanti aku minta disambungin. We have a French Marcel. Talia, We have a French Marcel. Mami Isa udah telepon belum hari ini? Marcel, Udah. Kok aku nggak pernah di invite? Oh boleh, biasa pakai invite ya kak. Besok ya kalau jamnya Mami Isa nih denger nih netizen nih Talia Aoki ya, aku tanya kenapa aku nggak di invite waktu Mami Isa telepon, kan dia bestie aku ya. Besok invite aku ya kalau Mami Isa telepon ya. Jam berapa? Pas kan dia itu batas waktunya itu di jam 2 siang kak, jadi nggak boleh sembarang invite sih gitu. Tuh denger ya, nih ikutin aturan netizen. Nih aku lagi live. Nah ini dengerin nih ya. Mami dengar, bentar aku ngomong. Mami Iza ini kalau telepon punya waktu, ada waktunya. Ya, di rutan itu ada waktunya, nggak semena-mena, nggak bisa punya handphone sembarangan. Tidak semua rutan itu ada oknum, paham kalian? Ikutin aturannya. Nah, di rutan di Malang ya, Mami ya? Di rutan Malang ini kepala rutannya itu bagus, keren banget, karena nggak ada itu praktek-praktek orang bisa punya handphone, bisa seenaknya telepon, nggak ada. Iza Zega itu telepon tuh ada waktunya. Besok jam berapa? Dia itu bisa telepon mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang kakak. Besok nanti kita lihat invite kakak ya. Tuh, bilang ya sama Mami Isa, banyak netizen yang bertanya kapan pulang, kapan keluar, dan mereka menitipkan salam buat dia. Oke? Ya udah. Oke, salam balik. Besok invite aku ya. Tuh. Oke baik kak. Puas kalian netizen. Mami Isa emang bestie aku, mau apa kalian? Dia kembar siam aku. Nah, aku memang sama 11-12 sama dia karena aku setuju dengan dia sekarang menumpas kejahatan skincare itu. Karena apa? Dia menurut aku pahlawan pemberantas kutu-kutu sosial media. Pantas mirip, emang mirip, kan udah bilang tadi gue mirip, gue suka dimirip-miripin sama dia, asal jangan dimiripin sama si Samira karena gue nggak bopeng ya. Iza Zega real pahlawan. Iya betul. Tuh Iza Zega baru real pahlawan. Benar, dia mengorbankan dirinya untuk nanti masyarakat baru melek. Nanti kalau dia keluar, huru-hara persidangan ini baru berjalan. Nah, baru nih kalian, oh gitu ceritanya, oh begini ceritanya. Aku puas. Tapi ya netizen ya, namanya orang sudah diponis, udah. Toh Iza Zega juga ikhlas ngejalaninnya, santai. Dia ditahan itu bukan seumur hidup, ya. Dia akan keluar dan dia akan bebas bersuara. Paham kalian?
Jangan kesel kalau aku jawab. Makanya kalau mau bertanya sama aku, kalau kalian nggak mau sakit hati dengar jawabannya aku, nggak usah bertanya. Ya, nggak usah bertanya tentang segala sesuatu hal yang kalian itu kalau mendengar jawabannya sakit hati. Istighfar Bu, iya memang udah istighfar terus, suruh istighfar itu si Bopeng dan sindikatnya. Ya sebentar lagi akan kalian saksikan. Kan aku sudah pernah bilang season 2 itu selalu lebih seru. Nah ini season 2 tentang sindikat ini seru, coming soon. Kayaknya aku selama live ini udah berapa gelas minum ini. Nah ini artinya apa? Enak. He's hyper. Let's screenshot and say another hyper sign. It's the rarest type in the whole entire. Only 3 people have it in the whole entire. Only 3 people. I will be one of them. Oh no! How is it? Tell me when it's not for them. Because I'm training for Okra. Smell the. Banyak pasukan sakit hati Kak. Iya nggak apa-apa, itu sangat wajar kalau banyak pasukan sakit hati ya. Karena apa? Karena tidak berhasil menjadi kartel di urusan skincare ini. Dulu kan pasukan sakit hatinya masih 12 juta apa berapa kan kata si Bopeng itu. Saya punya pasukan cyber FPI katanya. Gitu kan ngomong sama si Boti di WA. Minta bantuan dukungan lebih kuat lagi katanya. Sekarang tinggal 12 ekor. Karena apa? Mereka pun ya pasukan cybernya FPI itu juga muak ngelihat ulah si Bopeng ini. Aku apalagi ngerti mereka itu kan FPI itu kan menurut aku teman-teman yang paham agama ya, paham tentang kezoliman dan lain-lain. Nah sekarang mereka tuh udah melek kok mendukung orang yang zolim, menghancurkan bisnis orang lain. Alasannya pahlawan masyarakat taunya dibayar. Kayaknya udah pada tahu. Nih kalian juga kalau pada kenal sama teman-teman FPI, cyber FPI kasih tahu nggak ada guna bela-bela orang zolim, apalagi kita sama muslim ya, nggak ada itu saling menjatuhkan sesama pengusaha, apalagi kita ngerti apa namanya perbuatan-perbuatan zolim itu salah satunya yang dilakukan oleh si Bopeng, ngancurin skincare orang lain, skincare-nya sendiri busuk, dibayar pula, udah dia mah double kill, double kemenangan. Yang kasihan siapa? NM yang kasihan, dia cuman terinspirasi dari ulah-ulahnya si Bopeng ini, akhirnya dia begitu gelap mata, bukannya dikasih tahu malah apa ya, bukan disemangatin malah diyakinin kalau apa yang dilakukan itu benar. Kan si NM sendiri yang bilang, kenapa saya yang ini, kan harusnya tujuannya Doktip alias Samira. Itu benar, karena apa? Dia minta 20 juta dolar, 20 miliar ya, orang kalau diduitin. Itu fakta, karena udah tersebar rekamannya itu. Itu netizen. Kalau kalian itu followernya NM, kalian harusnya marahnya jangan sama aku, marah itu sama si Bopeng, sama sindikatnya, karena NM ini jadiin ditumbalin sama mereka. Aku nggak akan berhenti ngomong seperti itu ya, bukan berarti aku juga bela si NM, enggak ya, dia salah, dia kenapa dia mau meres orang begitu. Nah harusnya dia lebih bijak lagi ya. Udah mau maghrib, bentar lagi kita sholat maghrib. Oke, kita 10 menit lagi deh. I'm scared of infinite echo. Ding, 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 ding.
kasus apa? Masih sambungan dari season 1 tentang penghancuran skincare. Nanti kelihatan siapa dalangnya. Mereka itu muncul dari bulan November 2024. Kenapa si Bopeng ini ada? Apa tujuannya? Siapa yang pertama kali akan dihancurkan? Kenapa harus ada buzzer? Siapa yang menyuruhnya? Siapa yang mendanainya? Apa kata-kata yang harus di up ke sosial media yang di buzzer yang bener-bener biadab banget ngebombardir para owner skincare dan pabrik. Nah, akan keluar semua siapa yang nyuruh, siapa dalangnya, siapa maha dalangnya, akan ketahuan semua. Nah, plot twistnya nanti kalian akan melihat kalau si Bopeng ini pindah kubu, ya, si Bopeng ini pindah kubu. Dia mah di mana yang menguntungkan di situ ada dia. Itu. Aku nggak punya upil, saya kemarin ada upil, sekarang udah nggak ada. Mata kamu mungkin ada beleknya, jadi kelihatannya hidung aku ada upil. I love you too. It's a climber bar. Kill them. Biar bagaimanapun pernah jadi sahabat, ya nggak ada yang ngomong kiri itu. Biar bagaimanapun pernah jadi sahabat itu benar, tapi semua manusia itu punya pilihan hidupnya. Ya aku udah nggak ada marah lagi sama dia, tapi aku udah nggak mau deket-deket sama dia, ya. Mungkin dia pun sama, udah nggak mau deket-deket sama aku, ya sama. Tenang, ya kan? Mungkin juga begitu. Dia nggak mau deket-deket, nggak sudi deket-deket sama aku juga sama. Nah, tapi dia rasa sekarang. Coba kalau dia masih nurut, denger kata-kata aku. Nah, ternyata aku baru tahu juga dia itu nyikat aku, ngata-ngatain aku, ada yang nyuruh karena diyakinin begini ya, nanti dikasih duit. Main sama Nepos mah disuruh kerja capek, suruh bisnis. Kalau main sama kita nggak usah jalan-jalan ke Jepang kemana, nyentil sedikit miliaran ngalir. Nah, rasain sekarang. Makanya cari uang halal itu emang susah tapi nikmat, selamat dunia akhirat.